Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu pembentukan lautan dan daratan, dan yang kedua materi massa lautan. Nah, saya di sini sendiri akan menjelaskan bagian dari pembentukan lautan dan daratan, yakni teori Big Bang. Oke, apa sih itu teori Big Bang? Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembangkan sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abbe Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang terbentuk bola api kecil yang ukurannya sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Sehingga ledakan-ledakan itu, hasil dari ledakan-ledakan tersebut menciptakan, sehingga dari hasil ledakan tersebut menciptakan alam semesta. Oke, masuk ke teori yang kedua, yaitu teori kabut, atau biasa juga disebut dengan teori nebula. Teori nebula pertama kali dikemukakan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada 1775. Teori ini lebih dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Teori ini menyebutkan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut dengan nebula, dan unsur gas yang sebagian besarnya mengandung hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar arah tertentu. Suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa yang biasa disebut dengan matahari. Matahari raksasa terus-menerus menyusut dan berputar semakin cepat, dan cincin-cincin gas dan es terlontar di sekeliling matahari. Akibatnya, gaya gravitasi dari gas-gas tersebut memadat seiring dengan menurunnya suhu dan turunnya ke materi yang kedua, yaitu massa lautan. Pada dasarnya bumi dibagi menjadi dua massa, yaitu daratan dan lautan. Nah, apa sih itu lautan? Lautan adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Nah, di sini bagian-bagian dari topografi lautan ada beberapa. Yang pertama, gunung laut, seamountain, buyot, daratan abisal, ridge, atoll, trench, hingga lubuk laut. Nah, bagian-bagian ini mempunyai perbedaan permukaan. Ada yang tinggi, rendah, sedang, terjal, atau bahkan ada yang seperti jurang. Pada dasarnya, permukaan laut sama persis dengan permukaan daratan. Nah, bentuk laut atau topografi laut adalah rupa bumi di wilayah atau dasar laut yang terbentuk oleh berbagai faktor, baik itu endogen maupun eksogen. Kedua faktor tersebut akan sangat mempengaruhi adanya bentuk relief dasar laut yang sangat beragam dan jauh lebih banyak dibanding di daratan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Syukin, Prodi Ilmu Kelautan STK 219012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesamaan atau kecocokan garis pantai benua Amerika Selatan bagian barat dan benua Afrika bagian timur. Wegener menduga bahwa benua-benua tersebut pada awalnya adalah salah satu dasar kesamaan garis pantai. Atas dasar inilah kemudian Wegener mencoba untuk mencocokkan semua benua-benua yang ada di muka bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran fosil. Ditemukannya fosil-fosil yang berasal dari binatang dan tumbuhan yang tersebar luas dan terpisah di beberapa benua, yaitu fosil Senegataurus, suatu reptil yang hidup sekitar 240 juta tahun lalu yang ditemukan di benua Amerika Selatan dan benua Afrika. Yang kedua, fosil Mesosaurus, yaitu suatu reptil yang hidup di air tawar dan sungai yang hidup sekitar 260 juta tahun lalu yang ditemukan di benua Amerika dan benua Afrika. Yang ketiga, fosil Lithosaurus, suatu reptil yang hidup di daratan sekitar 240 juta tahun lalu ditemukan di benua Afrika, India, dan Antartika. Yang keempat, fosil Glossopteris, suatu tanaman yang hidup 260 juta tahun lalu yang dijumpai di benua Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulhaira M dari Prodi Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang awal pembentukan lautan, di mana awal pembentukan lautan ini sangat erat hubungannya dengan evolusi atmosfer. Ini disebabkan karena posisi bumi terhadap matahari yang unik. Dikatakan unik karena adanya pergantian siang dan malam. Contohnya, di negara A terjadi siang dan di negara B terjadi malam, sehingga mempunyai suhu dan tekanan tertentu yang menyebabkan H2O yang hadir di alam dalam bentuk cair. Di suhu dan tekanan yang tinggi seperti di Venus, H2O hadir dalam bentuk uap, dan di suhu yang tekanannya rendah, seperti di Mars, H2O juga tidak dapat hadir dalam bentuk cair. Baiklah, yang kedua, dari mana air itu berasal? Diduga air berasal dari proses kristalisasi dari magma yang membeku menjadi batuan. Volumenya sebanyak volume yang ada di lautan saat ini. Ketiga, dari mata air panas yang disemburkan oleh sumber air panas dan vulkanik hanya sekitar 1% dari jumlah tersebut yang dijadikan sebagai air tanah dan lautan. Waktu yang diperlukan sekitar 4 kali 10 pangkat 9 tahun atau sama dengan 4 miliar tahun. Yang ketiga, umur cekungan di lautan relatif lebih mudah dibanding umur bumi, yaitu 4,6 miliar tahun. Sedimen di cekungan laut berumur 190 juta tahun, 50% berumur kurang dari 75 tahun. Janin lautan diduga berada di Laut Merah dan Teluk Aden yang mulai terbentuk pada sekitar 20 juta tahun lalu. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.